Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 281 Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, berikut akan disampaikan terlebih dahulu rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang, sekolah sebaiknya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid agar dapat mencapai potensi terbaik bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak pada murid untuk memerdekakan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka bisa dilakukan dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu mendorong munculnya kepemimpinan murid dengan berani untuk mengemukakan gagasan tentang kelas impian. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Terakhir, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tolak ukur yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, murid bersama guru mampu melaksanakan komitmen bersama. Yang ketiga, murid mampu menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, murid, guru, dan seluruh warga sekolah mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Adapun tindakan lini masa yang akan saya sampaikan yaitu pertama, hari Rabu 6 Juni 2024 memberikan penjelasan pada murid mengenai keyakinan kelas. Senin 10 Juni 2024 membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas dengan murid. Selasa 11 Juni 2024 memasang hasil keyakinan kelas berupa poster di kelas. Rabu 12 Juni 2024 meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Hari Kamis 13 Juni 2024 melakukan diseminasi positif dengan rekan sejawat di sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama kerjasama kepala sekolah, rekan guru, serta tenaga kependidikan di sekolah. Yang kedua, kerjasama orang tua untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama yang dibutuhkan data kertas karton, sticky notes, spidol, kamera, laptop, proyektor, tripod, dan alat pendukung lainnya yang memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nah, berikut ini akan disampaikan dokumentasi aksi nyata diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 281 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 281 Jakarta, Bapak Parsono SP. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta stafnya. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh saya sendiri, Ahmad Fauzi, selaku CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 281 Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini
Terima kasih atas dukungannya juga selama ini, sehingga saya bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program guru penggerak, salah satunya pada kesempatan kali ini. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah orang-orang yang ada di belakang saya selama ini yang membimbing. Dari fasilitator ada Bapak Sri Wahono atau biasa dipanggil Pak Waho. Kemudian pengajar praktik ada Ibu Elida Sustia. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru juga sudah pernah bertemu dengan Ibu Elida. Berikutnya, ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, kita close dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kita mulai dari apa itu budaya positif. Nah, kita akan membahas kali ini tentang budaya positif. Baik, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah makna dari budaya positif. Berikutnya, nah, konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi yang terakhir. Baik, kita langsung ke yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, namun masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita mulai dari ilusi yang pertama ya, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu, memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu jika memang dia memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalaupun dia mau, itu memang semata-mata karena dirinya menginginkan untuk dikontrol oleh kita. Ya, bukan karena memang dianya ingin gitu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, itu pun pasti ada tujuannya. Nah, berikutnya, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang siswa malah jadi bergantung sama kita. Sebelum kita berbicara dengan siswa tersebut, dia tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan atau kerjakan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang bahaya adalah ketika kita tidak sadar kalau kita melakukan ini. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini.
Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kadang kita ingin menyalahkan siswa ya. Kamu ini bagaimana sih tidak mengerjakan tugas, nanti misalnya tidak naik kelas gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah pesan-pesan yang negatif, tapi kita kemas dengan suara yang halus seolah-olah kita itu dekat dengan murid. Nah, itu yang terjadi kesalahan di sana. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini jangan sampai ada di dalam pribadi kita, Bapak Ibu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk jika kita terbiasa untuk memaksa. Mungkin sekali dua kali murid kita akan menurut dengan kita, tapi di kesempatan keempat, kelima dia akan berbalik dan mohon maaf, dia akan benci dengan diri kita selaku pendidik. Berikutnya, nah ini yang harus ada di pola pikir kita sekarang, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di kolom sebelah kiri stimulus respon, di kolom sebelah kanan teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita harus mulai berpikir bahwa kebutuhan kita itu berbeda, ya. Setiap dari kita memiliki perbedaan kebutuhan. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu harus mulai sedikit-sedikit kita pinggirkan karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang sesuatu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita kadang memaksa orang sama dengan kita. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita adalah yang harus mencoba memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus lihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk sekalipun pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Orang bisa mengontrol saya. Nah, ini juga harus kita lupa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita coba rubah dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kita harus rubah dengan cara kolaborasi dan konsensus. Apa itu Bu? Tutup. Menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Itu digeser di sini. Kursornya arahin ke sini. Nah, ya. Kasih ya. Geser lagi. Nah, model berpikir menang atau kalah. Kita harus berpikir bahwa menang dan menang, ya. Jangan sampai ada kompetisi menang kalah di dalam stimulus respon. Berikutnya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan atau reward, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Jadi dia benar-benar melakukannya, disiplinnya itu untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian dari budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada satu kutipan yang sangat menarik yang pernah saya dengar, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar. Ya, kita boleh berbeda dalam hal keyakinan. Islam
Kristen, Hindu, Buddha, kita boleh berbeda dalam keyakinan, tapi kita tidak boleh berbeda dalam nilai-nilai kebajikan, ya. Karena di dalam Islam, misalnya kita ambil contoh gotong royong. Di dalam Islam mengakui gotong royong itu sesuatu yang baik. Di agama Kristen pun pasti gotong royong itu sesuatu yang baik. Di agama lain pun sama, pasti. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Kita mengamini bahwa semua itu memang baik. Ya, kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita harus sama dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada 3 sumber. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir dari keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu nilai dari kebajikan. Nah, yang berikutnya bagian dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu sadar tidak sadar pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa saja? Nah, kebutuhannya adalah berikutnya, Bu. Nah, kebutuhannya adalah 5, ya. Yang pertama bertahan hidup, kebebasan, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, dan kesenangan. Dari bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dari kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia yang berikutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dalam hal penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dan untuk kesenangan ada bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Inilah kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar kita juga. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah bagian dari budaya positif yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi kadang kita memiliki alasan-alasan tertentu. Yang pertama alasannya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, nah, contohnya misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, ya Bapak Ibu. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kurang baik, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang bagus adalah yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ketika murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Berikutnya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya terjadi. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau kadang juga psikis. Nah, kalau konsekuensi kan kita melakukan ada akibatnya, ya. Nah, ini juga memang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Namun murid tetap dibuat tidak merasa nyaman dan sikap guru cenderung selalu memonitor murid. Ya. Dan yang baik adalah menggunakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu bisa melihat saya itu ada di mana. Nah, ini beberapa kawan guru penggerak setelah mengikuti program ini, di materi ini semakin terbuka bahwa saya itu adalah seorang penghukum, ya, atau saya itu ternyata pembuat rasa bersalah, di mana itu sebenarnya sesuatu yang kurang baik, Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita mulai dari, nah ini contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini Bapak Ibu yang mana nih? Kalau Bapak Ibu seorang penghukum, dia langsung hormat kepada bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai seragam. Nah, ada nggak yang masih kayak gitu? Ada. Ada. Sulit. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus ngasih tahu kamu kalau selalu saja mengecewakan, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Nah, itu pembuat rasa bersalah namanya. Yang jelas bukan saya itu. Atau ada juga yang seperti teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolonglah bantu Bapak ya, sekali ini saya. Nah, itu saya Bang. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kalau yang teman ini nadanya agak lebih turun gitu ya, lebih mengayomi, lebih memeluk gitu, lebih hangat ya. Itu nggak benar juga. Tapi itu kurang baik juga, Bapak. Berikutnya, Mas, yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau ini biasanya selalu mengaitkan dengan peraturan, ya, dengan peraturan sekolah. Gitu. Biasanya pemantau itu seperti ini, dikit-dikit nyambungin ke peraturan, dikit-dikit menyambungkan ke peraturan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini sebaiknya posisi kita ada di sini, Bapak Ibu. Kita tanyakan ke siswa kita, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini adalah kontrol guru yang ideal. Meskipun Bapak Ibu guru, itu mah teori ya, memang kadang kita, saya dan kawan-kawan juga di guru penggerak itu masih banyak kok yang lepas kontrol. Kadang kita menjadi teman, kadang tanpa sadar bisa menghukum, ya. Namanya juga manusia, Bapak Ibu kan. Kadang kita berada di posisi yang terbaik, kadang kita juga tidak bisa berada di posisi yang terbaik. Tapi setidaknya kita berusaha. Berikutnya, nah ini ada contoh-contoh Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya apa Bapak Ibu? Kira-kira pembuat rasa bersalah, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu itu terlalu, misalnya gitu ya. Nah, berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Ya. Nah, ini berarti dia memantau ya. Ya. Berikutnya, nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang manajer, ya. Gimana sih kamu mau menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Berikutnya, nah ini teman, ya. Ayo lakukan semuanya dengan sesuai lakukan demi Bapak, gitu ya. Berikutnya, nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini juga bagian dari penghukum, ya, posisi kontrol. Berikutnya, nah, tahapan budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas yang mungkin sudah kita praktekkan beberapa tahun belakangan ini. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Nah, kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, kemudian berupa pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak. Kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, misalnya biasakan untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, karena kita punya tempat cuci tangan yang banyak dan melimpah, bisa diterapkan sebagai keyakinan kelas. Tapi kalau misalnya sekolahnya nggak ada, ya jangan diterapkan, kan seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Itu yang biasanya terjadi di keyakinan kelas. Berikutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah pernah menyimaknya di dalam bagian program PNM ya Bapak Ibu, di modul PNM aksi nyata. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 di sana: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikutnya. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu proses dari belajar. Itu yang harus kita coba pahami di dalam diri kita, ya. Jadi salah itu bukan sesuatu yang berakhir gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itulah keadaan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, siswa kita, murid kita, atau bahkan diri kita kadang melakukan suatu kesalahan itu sebenarnya karena kebutuhan kita. Kebutuhan ingin diakui mungkin, kebutuhan kebahagiaan, ya, kebutuhan ingin selalu senang, gitu ya. Nah, misalnya di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Gitu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi kita harus mengerti keadaan si pelaku yang sedang kita ajak diskusi. Berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas menurut kamu, itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid kita. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusinya. Nah, jadi ada sebuah kasus Bapak Ibu. Seorang siswa yang bernama Zilan Putra kemarin dilaporkan bermain game di handphone saat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Ya, ini sesuai dengan teori segitiga restitusi. Oke.
Oke, itu adalah idealnya ya Bapak Ibu, sesuai dengan segitiga restitusi ya. Meskipun kita tahu ya siswa kita tidak semudah itu diwawancara seperti itu ya. Ya pasti perjuangannya lebih keras daripada itu. Zila aja begitu dia nurut sama saya ya. Kalau yang diwawancara model-model siswa yang lain berat juga ya. Tapi setidaknya kita berusaha Bapak Ibu. Kita coba 3 tahapan itu. Kita menstabilkan identitas dulu ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir kita kembalikan ke keyakinan kelas. Berikutnya Bu. Nah, penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, ini tadi ya, memposisikan diri kita dalam posisi terbaik dari diri kita ketika menghadapi suatu permasalahan. Itu yang sulit ya Bapak Ibu. Nah, yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi intinya adalah kita selalu berusaha untuk menjadi pendidik yang semakin hari semakin baik ya, karena kita harus menyadari bahwa murid itu sesuatu yang spesial. Mereka itu semua spesial, memiliki karakteristik masing-masing ya, memiliki keunikannya masing-masing. Keadaan zaman mereka pun berbeda dengan zaman kita ya. Keadaan lingkungan mereka pun, alam mereka pun berbeda dengan kita ya. Mungkin kita biasa hidup di rumah yang aman, nyaman, asri, tapi mereka hidup di rumah yang kurang nyaman, sehingga menurut mereka ya lantai aula ini itu merupakan suatu hal yang mewah sekali ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat sendiri ada siswa guling-guling di sini Bapak Ibu ya, guling-guling karena di rumahnya tidak ada tempat sebersih ini, sedingin ini ya, seluas ini ya kan. Makanya anak-anak coba deh Bapak Ibu sekali-kali bikin voting atau bikin survei ya, pasti mungkin 99% mereka pengen belajar di aula ya, karena enak banget di sini kan. Nah seperti itu ya, semoga kita senantiasa bisa menjadi pendidik yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, kita aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kita mulai dari apa itu budaya positif. Nah, kita akan membahas kali ini tentang budaya positif. Baik, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah makna dari budaya positif. Berikutnya, nah, konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi yang terakhir. Baik, kita langsung ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, namun masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita mulai dari ilusi yang pertama ya Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu, memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu jika memang dia memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalaupun dia mau, itu memang semata-mata karena dirinya menginginkan untuk dikontrol oleh kita. Ya, bukan karena memang dianya ingin gitu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, itu pun pasti ada tujuannya. Nah, berikutnya, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang siswa malah jadi bergantung sama kita. Sebelum kita berbicara dengan siswa tersebut, dia tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan atau kerjakan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang bahaya adalah ketika kita tidak sadar kalau kita melakukan ini. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kadang kita ingin menyalahkan siswa ya. Kamu ini bagaimana sih tidak mengerjakan tugas, nanti misalnya tidak naik kelas gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah pesan-pesan yang negatif, tapi kita kemas dengan suara yang halus seolah-olah kita itu dekat dengan murid. Nah, itu yang terjadi kesalahan di sana. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini jangan sampai ada di dalam pribadi kita, Bapak Ibu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk jika kita terbiasa untuk memaksa. Mungkin sekali dua kali murid kita akan menurut dengan kita, tapi di kesempatan keempat, kelima dia akan berbalik dan mohon maaf, dia akan benci dengan diri kita selaku pendidik. Berikutnya, nah ini yang harus ada di pola pikir kita sekarang, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di kolom sebelah kiri stimulus respon, di kolom sebelah kanan teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita harus mulai berpikir bahwa kebutuhan kita itu berbeda, ya. Setiap dari kita memiliki perbedaan kebutuhan. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu harus mulai sedikit-sedikit kita pikirkan, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang sesuatu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita kadang memaksa orang sama dengan kita, padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita adalah yang harus mencoba memahami.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus lihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk sekalipun pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Orang bisa mengontrol saya. Nah, ini juga harus kita lupa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita coba rubah dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kita harus rubah dengan cara kolaborasi dan konsensus. Apa itu Bu? Tutup. Menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Itu digeser di sini. Kursornya alami di sini. Ah ya. Karena sedikitnya geser lagi. Oke. Nah, model berpikir menang atau kalah. Kita harus berpikir bahwa menang dan menang, ya. Jangan sampai ada kompetisi menang kalah di dalam stimulus respon. Berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan atau reward, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Jadi dia benar-benar melakukannya, disiplinnya itu untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian dari budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada satu kutipan yang sangat menarik yang pernah saya dengar, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar. Ya, kita boleh berbeda dalam hal keyakinan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita boleh berbeda dalam keyakinan, tapi kita tidak boleh berbeda dalam nilai-nilai kebajikan. Ya, karena di dalam Islam, misalnya kita ambil contoh gotong royong. Di dalam Islam mengakui gotong royong itu sesuatu yang baik. Di agama Kristen pun pasti gotong royong itu sesuatu yang baik. Di agama lain pun sama pasti. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Kita mengamini bahwa semua itu memang baik. Nah, kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita harus sama dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada 3 sumber. Yang pertama dari profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO Pioneers Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir dari keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, yang berikutnya bagian dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu sadar tidak sadar pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa saja? Nah, kebutuhannya adalah berikutnya, Bu. Nah, kebutuhannya adalah 5, ya. Yang pertama bertahan hidup, kebebasan, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan dan kesenangan. Dari bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dari kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia yang berikutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa
menjadi bagian dalam kelompok. Dalam hal penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dan untuk kesenangan, ada bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Inilah kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar kita juga. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah bagian dari budaya positif yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi kadang kita memiliki alasan-alasan tertentu. Yang pertama alasannya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, nah, contohnya misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, ya Bapak Ibu. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kurang baik, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang bagus adalah yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ketika murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Berikutnya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya terjadi. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau kadang juga psikis. Nah, kalau konsekuensi kan kita melakukan ada akibatnya, ya. Nah, ini juga memang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Namun murid tetap dibuat tidak merasa nyaman dan sikap guru cenderung selalu memonitor murid. Ya. Dan yang baik adalah menggunakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu bisa melihat saya itu ada di mana. Nah, ini beberapa kawan guru penggerak. Nah, setelah mengikuti program ini, di materi ini semakin terbuka bahwa saya itu adalah seorang penghukum, ya, atau saya itu ternyata pembuat rasa bersalah, di mana itu sebenarnya sesuatu yang kurang baik, Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita mulai dari, nah ini contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini Bapak Ibu yang mana nih? Kalau Bapak Ibu seorang penghukum, dia langsung hormat kepada bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai seragam. Nah, ada nggak yang masih kayak gitu? Ada. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus ngasih tahu kamu kalau selalu saja mengecewakan, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ada yang seperti itu? Nah, itu membuat rasa bersalah namanya. Atau ada juga yang seperti teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolonglah bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kalau yang teman ini nadanya agak lebih turun gitu ya, lebih mengayomi, lebih memeluk gitu, lebih hangat ya. Ya. Tapi itu kurang baik juga, Bapak. Berikutnya, nah, yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau ini biasanya selalu mengaitkan dengan peraturan, ya, dengan peraturan sekolah. Gitu. Biasanya pemantau itu seperti itu, dikit-dikit nyambungin ke peraturan, dikit-dikit menyambungkan ke peraturan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini
sebaiknya posisi kita ada di sini Bapak Ibu, kita tanyakan ke siswa kita, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah kontrol guru yang ideal. Meskipun Bapak Ibu guru itu mah teori ya, memang kadang kita, saya dan kawan-kawan juga di guru penggerak itu masih banyak kok yang lepas kontrol. Kadang kita menjadi teman, kadang tanpa sadar kita menghukum, ya namanya juga manusia Bapak Ibu kan. Kadang kita berada di posisi yang terbaik, kadang kita juga tidak bisa berada di posisi yang terbaik. Tapi setidaknya kita berusaha. Berikutnya, nah ini ada contoh-contoh Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Ini posisinya apa Bapak Ibu? Kira-kira pembuat rasa bersalah, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu itu terlalu, misalnya gitu ya. Nah berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah kira-kira apa Bapak Ibu? Ya. Nah ini berarti dia memantau ya. Ya. Berikutnya, nah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah inilah yang manajer ya. Gimana sih kamu mau menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Berikutnya, nah ini teman ya. Ayo lakukan semuanya dengan sesuai lakukan demi Bapak gitu ya. Berikutnya, nah kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah ini juga bagian dari penghukum ya, posisi kontrolnya. Berikutnya, nah tahapan budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas yang mungkin sudah kita praktekkan beberapa tahun belakangan ini. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, kemudian berupa pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak. Kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, misalnya biasakan untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, karena kita punya tempat cuci tangan yang banyak dan melimpah, bisa diterapkan sebagai keyakinan kelas. Tapi kalau misalnya sekolahnya nggak ada, ya jangan diterapkan, kan seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Itu yang biasanya terjadi di keyakinan kelas. Berikutnya, nah ini adalah segitiga restitusi yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah pernah menyimaknya di dalam bagian program PMM ya Bapak Ibu, di modul PMM aksi nyata. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 di sana: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikutnya, nah menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu proses dari belajar. Itu yang harus kita coba pahami di dalam diri kita. Ya, jadi salah itu bukan sesuatu yang berakhir gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itulah keadaan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, siswa kita, murid kita, atau bahkan diri kita kadang melakukan suatu kesalahan itu sebenarnya karena kebutuhan kita. Kebutuhan ingin diakui mungkin, kebutuhan kebahagiaan, ya, kebutuhan ingin selalu senang, gitu ya. Nah, misalnya di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi kita harus mengerti
mengerti keadaan si pelaku yang sedang kita ajak diskusi. Berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas menurut kamu. Itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid kita. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusinya. Nah, jadi ada sebuah kasus Bapak Ibu. Seorang siswa yang bernama Zila Putra kemarin dilaporkan bermain game di handphone saat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Ya, ini sesuai dengan teori segitiga restitusi. Oke. Oke, itu adalah idealnya ya Bapak Ibu, sesuai dengan segitiga restitusi ya. Meskipun kita tahu ya siswa kita tidak semudah itu diwawancara seperti itu ya. Ya pasti perjuangannya lebih keras daripada itu. Zilanya itu begitu, dia nurut sama saya ya. Kalau yang diwawancara model-model siswa yang lain berat juga ya. Tapi setidaknya kita berusaha Bapak Ibu, kita coba 3 tahapan itu. Kita menstabilkan identitas dulu ya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir kita kembalikan ke keyakinan kelas. Berikutnya Bu. Nah, penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, ini tadi ya, memposisikan diri kita dalam posisi terbaik dari diri kita ketika menghadapi suatu permasalahan. Itu yang sulit ya Bapak Ibu. Nah, yang baik gimana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi intinya adalah kita selalu berusaha untuk menjadi pendidik yang semakin hari semakin baik ya, karena kita harus menyadari bahwa murid itu sesuatu yang spesial. Mereka itu semua spesial, memiliki karakteristik masing-masing ya, memiliki keunikannya masing-masing. Keadaan zaman mereka pun berbeda dengan zaman kita ya. Keadaan lingkungan mereka pun, alam mereka pun berbeda dengan kita. Ya, mungkin kita biasa hidup di rumah yang aman, nyaman, asri, tapi mereka hidup di rumah yang kurang nyaman. Sehingga menurut mereka, ya, lantai aula ini itu merupakan suatu hal yang mewah sekali. Ya, beberapa hari yang lalu saya lihat sendiri ada siswa guling-guling di sini, Bapak Ibu. Ya, guling-guling. Karena di rumahnya tidak ada tempat sebersih ini, sedingin ini, yang seluas ini, ya kan? Makanya anak-anak coba deh Bapak
Bapak Ibu sekali-kali bikin voting atau bikin survei, ya pasti mungkin 99% mereka pengen belajar di aula, ya karena enak banget di sini kan. Nah seperti itu, ya kita semoga kita senantiasa bisa menjadi pendidik yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya disampaikan adalah penerapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang telah dibuat akan dipaparkan mulai dari yang pertama, guru mensosialisasikan keyakinan kelas kepada murid. Nah, kemudian yang kedua, guru meminta murid memikirkan apa saja keinginan terhadap kelas impiannya. Yang ketiga adalah guru meminta siswa untuk menuliskan hal-hal yang diimpikannya di kertas memo. Yang berikutnya, yang keempat, siswa menempelkan memo yang sudah ditulis di papan tulis. Yang berikutnya, yang kelima, guru meminta satu orang siswa membacakan impiannya yang dituliskan oleh murid. Ini maju ke depan, kemudian dia menyampaikan impiannya. Kemudian yang keenam, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas yang telah dituliskan oleh murid. Kemudian kita merangkum, kemudian bersiap-siap untuk menuliskannya secara besar gitu ya, dituliskan besar di kertas karton atau sejenisnya, kemudian nanti pada akhirnya akan ditempel. Nah, yang ketujuh, guru menyampaikan kepada murid bahwa keyakinan ini harus dilaksanakan bersama-sama. Nah, itu harus ditekankan lagi kepada murid-murid, kepada siswa bahwa keyakinan kelas yang telah dibuat ini harus dilaksanakan di dalam kelas dengan penuh tanggung jawab dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Adapun kasus yang muncul di sini adalah ketika ada seorang siswa yang bernama Zilang Putra kemarin dilaporkan bermain games di handphone saat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dapat laporan kalau kemarin katanya kamu main game di HP pas kegiatan P5, apa itu benar? Iya Pak. Emang game apa sih yang kamu mainkan? Saya bermain Mobile Legends Pak. Oke, setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan ya. Coba kamu renungkan, main game pas pelajaran itu ada manfaatnya enggak? Tidak Pak. Nah, lalu yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar kesepakatan kelas dan juga saya tidak membantu kelompok saya bekerja kelompok. Oke, kenapa kamu main game pas jam pelajaran? Saya bosan Pak, makanya saya memutuskan untuk bermain game saja. Kamu udah sadar belum sekarang? Apa masih akan melakukan itu lagi? Sadar Pak. Ya, untuk kedepannya, bila sedang dalam jam pelajaran, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya tidak akan melanggar kesepakatan kelas dan membantu kelompok saya mengerjakan tugasnya Pak. Oke, bagus. Nah, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ini ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, yang berikutnya adalah refleksi. Dalam pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, murid sangat antusias. Murid merasa bisa memberikan ide dan masukan untuk kebaikan kelasnya. Dalam praktik segitiga restitusi pun, saya merasa lebih mudah dalam menjalankan tugas pembinaan kepada murid. Murid pun
merasa dirinya dihargai dan diajak diskusi tentang kesalahan dan solusi untuk memperbaikinya. Saat melaksanakan diseminasi budaya positif, rekan guru sangat antusias menyimak dan meresapi bersama hal-hal baik yang bisa kita praktikkan di sekolah. Berikutnya adalah rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Adapun refleksi yang saya munculkan, yang pertama adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, terus menambah referensi pengetahuan diri tentang budaya positif. Dan yang keempat, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.